Hai friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah klik video ini and welcome back to my channel. Oke, langsung aja friend. Jadi di videoku kali ini aku akan kembali bercerita tentang kriminal. Nah, tapi uniknya di kasus kriminal kali ini katanya tuh si tersangka tetep aja dibela. Gara-gara apa friend? Ganteng alias good looking. Ngomong-ngomong good looking nih, pasti dari kalian juga pada pengen kan friend punya muka yang good looking. Nah, caranya gimana? Ya kalian harus wajib banget merawat kulit muka kalian friend. Nih, aku kenalin ke kalian rangkaian face care yang lagi hype abis dari Scarlett Whitening. Jadi buat kalian semua yang pengen punya kulit muka yang sehat, lebih terawat, dan juga lebih glowing, kalian semua harus wajib coba rangkaian face care dari produk Scarlett. Pokoknya buat kalian semua yang mempunyai masalah kulit di wajah, kalian wajib banget cobain produk dari Scarlett Whitening. Nah, kali ini aku lagi pakai rangkaian yang Brightly friend. Dimana rangkaian dari Brightly ini itu tuh lebih fokus untuk mencerahkan dan juga merawat kulit kalian. Jadi si Scarlett ini punya dua rangkaian produk friend, dimana yang satu adalah Brightly dan satunya lagi adalah Acne Series. Kalau yang Acne itu tuh lebih fokus untuk mengobati jerawat-jerawat pada muka kalian. Kali ini aku akan memakai rangkaian face care yang Brightly Series dan isinya tuh ada Brightening Facial Wash. Nah, jadi ini tuh buat cuci mukanya gitu ya friend. Dimana facial wash dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan juga aloe vera. Cara pakainya tuh gampang banget friend, tinggal tuangin secukupnya facial wash ke telapak tangan, terus diusap secara merata ke seluruh area wajah, lalu dibilas. Dan gunakan secara rutin pagi dan malam biar hasilnya tuh lebih maksimal. Nah, kalau kalian udah pakai facial wash yang tadi, langkah selanjutnya tuh kalian pakai yang ini friend, Brightly Ever After Serum. Nah, kandungan dari Brightly Ever After Serum ini itu tuh bagus-bagus banget friend, dimana diantaranya ada Pay to Whitening, glutathione, vitamin C, niacinamide, dan juga lavender water. Dan cara pakainya tuh gampang banget, dimana tinggal ditetesin 2-3 tetes serum, terus diusap dan dipijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah. Kemudian diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit. Dan manfaat dari kandungan Brightly Ever After Serum itu tuh banyak banget friend, dimana ada lavender water untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksinifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghaluskan kulit. Kemudian ada Pay to Whitening, dimana itu tuh berfungsi untuk mencerahkan wajah dalam waktu singkat dan sangat aman bagi kulit. Terus ada kandungan niacinamide juga friend, dimana itu tuh berfungsi untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit melanoma. Selanjutnya mengandung glutathione, dimana berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, dan membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Dan yang terakhir mengandung vitamin C untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Nah, terus kalau kalian udah pakai serumnya, kalian tinggal pakai Brightly Ever After Cream Day. Di Ever After Cream Day ini mengandung glutathione, rainbow algae, hextide, gelulei. Dimana kandungan dari Brightly Ever After Cream Day ini itu tuh keren-keren banget friend. Isinya tuh ada glutathione yang merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar, dan warna kulit lebih merata. Kemudian ada rainbow algae yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Kemudian ada rosehip oil yang kaya akan lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Nah, selain itu Brightly Ever After Cream Day ini juga mengandung Powderway, Trichemid, dan juga Aqua Peptide Glow, dimana kandungan-kandungan itu tuh bagus banget buat melembabkan kulit kalian biar lebih kenyal-kenyal dan glowing. Oh ya, cara pakai Brightly Ever After Cream Day ini itu tuh gampang banget friend. Tinggal kalian pakai pada wajah yang bersih dan kering, atau setelah pemakaian serum pijat lembut sampai merata. Nah, kalau yang tadi kan day creamnya tuh friend, nanti kalau udah malam kalian itu pakainya yang night cream ya friend. Nih yang ini nih. Kalau udah malam hari kalian itu pakainya yang Brightly Ever After Cream Night. Kandungan yang night cream ini sebenarnya tuh nggak jauh beda friend dari yang day cream. Tapi di night cream ini mengandung green caviar yang membantu kulit untuk melawan dehidrasi. Cara pakainya gimana kak? Ya sama tuh kayak yang day cream tadi. Kalian tinggal pakai Brightly Ever After Cream Night ini pada wajah yang bersih dan juga kering, atau setelah pemakaian serum pijat lembut sampai merata. Oke, karena kita udah selesai kenalannya sama produk Scarlett, langsung aja back to topic. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal, kali ini aku akan membahas kasus kriminal yang sempat viral di TikTok. Lah, kenapa bisa viral? Dikarenakan tersangkanya ini ganteng. Ganteng? Kayak gimana sih gantengnya? Orangnya kayak gimana? Coba gue pengen lihat dong. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja. Yuk, kita bahas.
Nah, cerita ini tuh bermulai dari ada seorang pemuda yang bisa dibilang good looking lah ya. Tapi friend, kelakuannya kagak sebagus mukanya. Hah? Gimana? Maksudnya gimana dah? Jadi friend, meskipun si Cameron Herring ini ganteng, tapi kelakuannya bener-bener dimana si Cameron ini dengan teganya membunuh 2 nyawa orang. Dan 2 orang tersebut adalah ibu yang berumur 24 tahun dan juga bayi yang masih 20 bulan. Nah, tapi permasalahannya di kasus ini tuh nggak cuma sekedar si Cameron yang udah ngabisin 2 nyawa, melainkan meskipun kelakuannya si Cameron ini udah kayak banyak banget yang masih belain dia, friend. Cuma gegara dia ini ganteng. BTW kali aja ya, si Cameron ini sering banget nih pakai rangkaian produk dari Scarlett, makanya dia ini cakep dan juga glowing gitu. Tapi nih ya friend, meskipun dia ini ganteng alias cakep, yang namanya udah ngabisin nyawa orang kan yang nggak boleh ya kan? Gak ada pembenaran apapun buat yang udah ngabisin nyawa orang. Nah, buat kalian yang penasaran ngebelainnya tuh kayak gimana, nanti aku bakalan bacain satu-satu komentar yang mendukung si Cameron Herring ini. Yang lebih parahnya, komentar-komentar dari netizen tersebut berasal dari netizen Indonesia. So, ceritanya gimana? Langsung aja yuk kita bahas. Jadi, pada tahun 2018 ada seorang pria yang bernama Cameron Herring. Dia ini tinggal di Tampa, Florida. Dan pada saat itu tuh si Cameron umurnya tuh masih umur 18 tahunan gitu ya, friend. Cameron ini sebenarnya tuh lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup mampu. Dimana bisa dilihat ayahnya seorang videografer, ibunya juga seorang pensiunan eksekutif MLM. Jadi ya lumayan mampu lah ya. Dan si Cameron ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, ayahnya si Cameron ini ngebeliin dia mobil nih, mobil Ford Mustang. Nah, dari sinilah friend, awal-awalnya si Cameron ini berubah menjadi Dajjal. 2 hari setelah si Cameron ini mendapatkan hadiah mobil dari bapaknya, dia ini pergi nih sama kakaknya dan juga temennya yang namanya John buat nge-gym. Si Cameron ini satu mobil nih sama kakaknya, sedangkan temennya bawa mobil sendiri. Dah tuh ya, pergilah mereka secara beriringan menuju ke tempat gym. Terus pas mereka udah nyampe lampu merah, mereka ini lihat nih friend, kalau jalanannya tuh sepi banget. Udah gegara jalanannya tuh sepi ya kan. Salah satu dari mereka tuh buka kaca mobil terus sambil ngomong, "Coy, yuk balapan yuk." Dan langsunglah disaut, "Yuk, gaskeun." Setelah lampu merah berubah menjadi lampu hijau, langsung deh tuh, cus. Si Cameron ini langsung ngegas di angka 160 km per jam. Dah tuh ya, mereka saling ngebut, saling balapan. Tapi di tengah-tengah perjalanan muncullah seorang ibu-ibu muda yang bernama Jessica berumur 24 tahun yang lagi ngedorong stroller, di mana di dalamnya itu ada anaknya yang masih bayi berumur 20 bulan. Si ibu Jessica ini mau nyebrang sama anaknya, friend. Nah, pas si ibu Jessica ini mau nyebrang, tiba-tiba di arah berlawanan tuh nongol si Cameron dengan mobil Ford Mustang-nya dengan kekuatan 160 km per jam. Jebret, ketabraklah si Bu Jessica. Si Ron. Menurut pengakuannya si Cameron, sebenarnya dia ini sempat ngerem, friend, tapi mungkin dikarenakan jaraknya juga yang udah terlalu deket, ditambah mobilnya si Cameron ini mobil sport, ya udah tetap nabrak. Terus ada saksi mata nih, friend, yang ngomong kalau sebenarnya si Jessica ini sempat mau dorong stroller anaknya biar anaknya ini selamat nggak ketabrak mobil si Cameron. Tapi sayangnya ya balik lagi tuh, gegara mobilnya si Cameron ini mobil sport ditambah juga 160 km per jam, semuanya tuh serba speechless dan nggak sempat. Dan akhirnya si Jessica maupun anaknya dua-duanya tuh mental kena mobilnya si Cameron. Si Cameron ini turun dari mobilnya terus langsung bawa si Jessica beserta juga dengan anaknya menuju ke Tampa Hospital. Tapi sayangnya nyawa Jessica dan juga anaknya tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Cameron dan juga temannya yang bernama John langsung dibawa tuh menuju kantor polisi. Karena kan mereka berdua tuh yang balapan. Nah, kalau si kakaknya si Cameron ini kan cuma jadi penumpang aja ya kan. Akhirnya mereka berdua ini sempat ditahan nih, friend. Tapi kedua orang tua dari John maupun Cameron membayar uang semacam sogokan gitu. Dan yang bikin herannya sebenarnya dendanya itu sampai angka 3 miliar, friend. Tapi nggak tahu deh tuh gimana caranya pengacara dari kedua orang tuanya si John maupun si Cameron bisa nego harga nih dari 3 miliar ke 700 juta. Karena kedua orang tua dari John maupun Cameron ini udah bayar uang, akhirnya si John dan juga Cameron ini bebas, tapi tetap nih mereka harus tunggu sidang keputusan. Nah, tibalah sidang pertama di tanggal 2 Desember tahun 2020 kemarin. Di persidangan pertama ini, ibunya dari si Cameron ini bener-bener ngebela abis-abisan anaknya sambil berkata kalau si Cameron ini sebenarnya anak yang baik dan kejadian di tahun 2018 tersebut adalah merupakan pure kecelakaan. Pokoknya si mamanya dari si Cameron ini berusaha banget biar anaknya tuh nggak ditahan, friend. Sampai mohon-mohon biar dapat belas kasihan gitu. Terus si mamanya Cameron ini juga bilang nih kalau anaknya memang harus mendapatkan hukuman,
please banget kalau hukumannya itu yang paling ringan. Nah, selain itu, mamanya si Cameron ini juga bawa dokter psikolog ke persidangan. Terus si dokter psikolognya ini ngomong nih friend, kalau di tahun 2018 si Cameron ini umurnya masih 18 tahun. Dan karena itulah otaknya si Cameron ini belum bertumbuh secara sepenuhnya. Bentar, itu otak apa kembang kok bisa numbuh? Selain Cameron, orang tua Cameron dan juga dokter psikolog yang hadir di persidangan, ada juga nih friend, suaminya dari si Jessica, suami dari si korban yang ditabrak sama si Cameron itu loh. Terus si suaminya Cameron ini memohon nih friend, biar si Cameron ini dapat hukuman yang setimpal. Dah ya kan, karena belum ada keputusan di persidangan pertama, lanjutlah ke persidangan kedua. Dimana persidangan kedua ini baru dilakukan di bulan April 2021 kemarin friend. Akhirnya di persidangan kedua kali ini Cameron pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebanyak 24 tahun di dalam penjara. Nah, sedangkan temennya yang namanya John ini cuma dihukum 6 tahun penjara. Jadi kalau dihitung-hitung dia ini keluarnya nanti pas umurnya 40 tahunan gitu gak sih? Dari sinilah nih friend, kasusnya tuh langsung viral dikarenakan banyak banget pembelaan. Gimana ada yang ngomong, ih kok hukumannya terlalu berat? Hukumannya gak setimpal deh, orang itu cuma kecelakaan pure kok. Tapi setelah diteliti dan juga diamati, komenan-komenan kayak gitu tuh muncul dikarenakan si Cameron ini good looking. Nih ya, langsung aja aku bacain komen-komenannya. Suami dia sebenarnya bisa punya istri lagi, tapi Cameron apa bisa membangun dirinya jadi dirinya lagi? Buat yang udah komen kayak gitu nih ya, gue ingetin, Ternyata nyari bini kayak nyari rumput buat kambing gitu ya. Gak habis pikir gue. Terus komenan yang lainnya tuh kayak gini friend, suami si korban tuh paling ngerasa kehilangannya tuh paling cuma sampai 1 atau 3 tahunan aja. Sedangkan si Cameron menghabiskan 24 tahun di dalam penjara, pengen ngejenguk tapi jauh. Terus nih friend, ada lagi nih yang ngomong, salut gue sama tuh orang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gue bacanya aja tuh kayak, ya Allah kok ada orang kayak gini di dunia. Bukan masalah mau tanggung jawab friend, tapi mau gak mau dia emang harus kudu tanggung jawab. Tapi ya balik lagi sih, gak semuanya isi dari komenan-komenannya tuh ngebela si Cameron. Ada juga kok yang tetap membela si korban alias si Jessica dan juga mendukung suami dari si Jessica. Tapi emang suka aneh ya kan, netizen tuh unik-unik gitu. Giliran yang good looking mau dia salah kayak gimana aja tetap dibela. Tapi giliran yang gak good looking, dia kagak ngapa-ngapain, dia diem aja tetap aja dicela. Ya udahlah ya, mungkin itu tuh udah tradisi dari zamannya naga ketemu sama beruang ya kan. Nah, pelajarannya dari kasus ini buat kalian para netizen nih, kalau ada sesuatu yang sekiranya tuh salah, ya udah jangan sok-sok dibener-benerin, apalagi gara-gara orangnya tuh cakep. Karena dibalik semua itu ada keadilan yang harus diadili seadil-adilnya. Asik, cakep dah. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan videoku, juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya, and the last don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you on my next video. Bye. Jangan lupa beli Scarlett.